Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Capuan dengan NPM 32191110053, kelas reguler 4D. Di sini saya akan menjelaskan bahan bakar untuk memenuhi tugas kuliah ulangan akhir semester tribologi dan bahan bakar otomotif. Pertama, apa itu bahan bakar otomotif? Bahan bakar adalah suatu bahan untuk mengendalikan mesin. Biasanya bahan bakar itu adalah bahan yang mudah terbakar oleh sebuah percikan api. Untuk saat ini di dunia otomotif, terutama dunia otomotif lah, itu ada 4 bahan bakar yang sudah ada di dunia ini. Yang pertama yaitu bensin. Bensin itu biasanya terdapat pada motor perbakaran dalam. Biasanya terdapat pada mobil, sepeda motor, dan lain-lain. Yang kedua ada yang namanya solar. Solar itu biasanya digunakan oleh mesin-mesin kendaraan berat, misalnya adalah truk, mesin diesel, dan lain-lain. Ada juga yang namanya bahan bakar yang ketiga yaitu alkohol. Alkohol itu biasanya untuk mesin pesawat atau mesin pembakaran luar. Yang keempat yaitu bahan bakar yang keempat yaitu namanya adalah LPG. Kita kenal dengan bahan bakar kompor gas untuk digunakan untuk memasak. Bensin, kita hari ini akan membahas, yaitu cukup membahas bensin dan bahan bakar diesel saja, karena untuk dunia otomotif yang paling digunakan itu adalah bahan bensin dan solar. Yang pertama, bensin. Sifat utama dari bensin pertama adalah tidak mudah menguap pada temperatur normal. Yang kedua adalah tidak berwarna atau biasanya tembus pandang dan tidak berbau. Yang ketiga adalah titik nyala yang rendah. Biasanya titik nyala bensin itu adalah minus 10 derajat sampai minus 15 derajat Celcius. Yang ketiga, sifat utama bensin memiliki berat jenis yang rendah. Berat jenis bensin biasanya adalah 0,60 sampai 0,78. Yang keempat, yang selanjutnya aja, dapat melarutkan oli dan karet. Yang selanjutnya yaitu sedikit meninggalkan karbon. Kita next. Syarat-syarat dari bensin. Pertama, bensin itu perlu yaitu diberikan kualitas, memerlukan sebuah kualitas untuk agar mesin dapat bensin dapat membakar mesin. Yang pertama adalah mudah terbakar. Pembakaran serentak di dalam ruang bakar dengan sedikit knoping. Yang kedua adalah mudah menguap. Bensin itu harus membentuk uap dan mudah untuk memberikan campuran udara bahan bakar dengan tepat saat menghidupkan mesin yang masih dingin. Yang ketiga adalah tidak beroksidasi atau tidak berkarat dan bersifat pembersih. Sedikit perubahan kualitas dan perubahan bentuk selama disimpan. Selain itu, bensin juga harus mencegah pengendapan pada sistem intake manifold. Next.
Nilai oktan, apa itu nilai oktan? Nilai oktan itu adalah oktan atau kita sebutnya adalah oktan number atau tingkat dari bahan bakar bensin tersebut. Nilai oktan itu adalah suatu nilai untuk mengukur bahan bakar bensin terhadap anti knock karakteristik. Bensin dengan nilai oktan tinggi akan tahan terhadap timbulnya engine knocking dibandingkan dengan nilai oktan yang rendah. Sebenarnya ada dua cara yang digunakan untuk mengukur nilai oktan, yaitu Rayched method dan motor method. Rayched method adalah yang paling umum digunakan di spesifikasi nilai oktan. Dengan metode ini ditetapkan dengan nilai istilah RON atau Rayched Octane Number. Selanjutnya adalah kita membahas yaitu bahan bakar diesel. Pertama, bahan bakar diesel juga disebut dengan light oil atau solar. Adalah suatu campuran dari hidrokarbon yang telah didestilasi dengan setelah bensin dan minyak tanah dari minyak mentah yang temperatur 200 derajat Celcius sampai 340 derajat Celcius. Sebagian besar solar digunakan untuk menggerakkan mesin diesel atau kendaraan yang berat-berat seperti truk, bus, dan kendaraan berat lainnya. Bahan bakar diesel atau solar memiliki sifat utama. Yang pertama adalah tidak berwarna atau sedikit kekuning-kuningan dan berbau. Yang kedua adalah encer dan tidak menguap di bawah temperatur normal. Yang ketiga, titik nyala yang tinggi. Biasanya titik nyalanya yaitu sekitar 40 derajat sampai 100 derajat Celcius. Yang ketiga, terbakar spontan pada suhu 350 derajat Celcius, sedikit di bawah temperatur bensin yang terbakar sendiri sekitar 500 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu mempunyai kandungan sulfur lebih besar dibandingkan dengan bensin. Selanjutnya, syarat-syarat solar yaitu pertama adalah mudah terbakar. Waktu tertundanya pembakaran harus pendek atau singkat sehingga mesin mudah dihidupkan. Solar harus memungkinkan mesin bekerja lembut dengan sedikit knocking. Yang kedua, syarat-syarat solar yaitu tetap encer pada saat temperatur rendah sehingga mesin akan mudah dihidupkan. Yang ketiga, memiliki daya pelumasan yang berfungsi. Daya pelumasan ini berfungsi untuk memompa injeksi dan nozzle. Oleh karena itu harus mempunyai sifat daya pelumas yang baik. Yang selanjutnya adalah memiliki kandungan sulfur. Sulfur itu dapat merusak pemakaian komponen mesin, dan kandungan sulfur solar sebenarnya itu harus sekecil mungkin. Yang selanjutnya adalah nomor setan. Nomor setan itu adalah sebuah nomor atau tingkatan dari solar itu sendiri. Seperti kalau bensin itu adalah nilai oktan atau oktan number, kalau solar itu adalah number setan. Nomor setan adalah salah satu cara untuk mengontrol bahan bakar solar dalam kemampuan untuk mencegah terjadinya knocking. Sekian video dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.